Oke, selamat datang kembali Crypto Lover di channel saya ini, channel yang membahas mengenai seputar uang digital atau cryptocurrency. Nah, belakangan ini memang saya lagi fokus nih membahas mengenai Pi Network ya, karena memang Pi Network ini salah satu aplikasi yang lagi heboh-hebohnya nih ya. Nah, saya cuman sekedar mengingatkan dan menyemangati nih para pionir baru ataupun para pionir lama ya, bahwa kita harus lebih bersabar lagi dan harus lebih memberikan kontribusi lagi nih ke Pi project ini ya, ke project Pi ini, supaya nanti proses KYC-nya lolos dan mainnetnya pun berjalan mulus teman-teman ya. Saya sedikit mengulas saja apa sih sebetulnya Pi ini ya, untuk mengingatkan para pionir dan untuk lebih menyemangati nih ya para pionir terhadap project Pi ini. Nah, sebetulnya kita harus sering teman-teman baca-baca atau sering buka-buka mode packs-nya dari minepi.com ya, supaya lebih mengingatkan kita lagi nih bahwa project Pi ini adalah project besar. Walaupun memang project sebesar ini tentunya memerlukan lebih banyak waktu, lebih banyak dukungan untuk sukses nantinya, dukungan dari para kontributornya, yaitu kita semua para pionir. Oke, kita baca sedikit ya teman, supaya kalian lebih ingat lagi nih, lebih semangat lagi nih ya. Nih, Pi bukan uang gratis teman-teman ya. Pi bukan uang gratis. Ini adalah proyek jangka panjang yang keberhasilannya bergantung pada kontribusi kolektif para anggotanya. Tentunya kita harus kompak nih, selaku anggota, selaku pionir yang tergabung di komunitas, di ekosistem, harus bekerja atau berkontribusi secara kolektif ya, harus kompak nih ya untuk mendukung Pi project ini supaya sukses ke depannya. Nah, Pi didedikasikan untuk membantu orang biasa mendapatkan lebih banyak nilai ekonomi teman-teman ya, yang saat ini diberikan kepada bank atau raksasa teknologi ya, seperti Facebook atau Amazon. Nah, Pi bergantung pada kontribusi kolektif para anggotanya teman-teman. Nah, jika Anda mencari uang cepat, cari di tempat lain. Nah, ini harus digarisbawahi teman-teman ya. Pi bergantung pada kontribusi kolektif para anggotanya. Nah, jika Anda mencari uang cepat, cari di tempat lain. Jadi sebetulnya kalau kita berharap uang cepat ya, cepat kaya dari Pi ya, itu sudah dijelaskan kembali nih oleh tim core bahwa kalau kalian mencari uang cepat, silahkan cari di tempat lain ya. Oke teman, jadi kita harus sedikit bersabar, kita harus menghindarkan info-info hoax nih mengenai harga Pi segini, harga Pi segitu ya. Itu menurut saya bukan resmi dari sumbernya dari core team, tapi itu hanya opini dan prediksi mereka saja. Jadi apapun informasi resmi mengenai harga, mengenai KYC secara resmi, tentu kalau datangnya betul-betul resmi dari core team dari Pi Network, tentu akan dirilis teman-teman ya. Dirilis di situs resminya mereka, yaitu ini minepi.com, atau mungkin akan dirilis juga di Twitter mereka, atau akan dirilis juga di pop-up berandanya aplikasi Pi Network. Jadi 3 sumber itulah yang harus kalian percayai teman-teman ya, mengenai kapan KYC masa, mengenai harga. Salah satunya itu di aplikasi Pi Network, kemudian di situs resminya minepi.com, dan di Twitternya mereka. Selain dari 3 sumber informasi itu, menurut saya itu hanya prediksi dan hanya opini mereka pribadi teman-teman, baik itu dari moderator mungkin yang katanya sih sering komunikasi dengan CT dengan core team. Tentunya kalau memang itu resmi, tentunya core team sendiri akan merilisnya di situs resmi mereka ya teman ya, bukan ke moderator justru ya, mungkin akan langsung aja ke web mereka ya, atau ke aplikasi Pi Networknya, kalau memang itu betul-betul informasi yang valid ya. Jadi hindari informasi hoax teman-teman ya, jangan sampai kalian terbuai oleh informasi yang enggak jelas ya. Nah, apa itu Pi ini? Kita lanjutkan. Pi adalah cryptocurrency baru untuk dan oleh orang-orang biasa yang dapat Anda miliki ya. Nah, cryptocurrency adalah bentuk baru uang digital yang dipelihara dan diamankan oleh komunitas, bukan oleh pemerintah atau bank ya.
Nah, hari ini Anda dapat menambang atau mendapatkan Pi dengan membantu mengamankan mata uang dan dengan mengembangkan jaringan terpercaya Pi. Sementara sebagian besar cryptocurrency seperti Bitcoin saat ini memang sangat sulit ya teman untuk digunakan atau didapatkan atau diakses oleh orang biasa. Nah, makanya Pi itu mempunyai cita-cita mungkin boleh dibilang akan membalikan ya fakta bahwa cryptocurrency itu susah didapatkan atau mungkin boros energi atau mungkin tidak bisa diakses oleh orang biasa. Nah, Pi ingin memutarbalikkan fakta itu semua. Pi ingin menciptakan cryptocurrency baru yang mudah diakses oleh orang biasa, mudah digunakan dan mudah didapatkan, dan tentunya kedepannya akan menjadi nilai tukar yang bisa digunakan oleh setiap orang, bukan oleh segelintir orang yang mempunyai aset atau uang atau teknologi. Tetapi Pi menginginkan suatu saat nanti proyeknya ini akan berhasil sebagai nilai atau nilai sebuah alat tukar digital teman-teman ya, yang mudah diakses oleh orang biasa, digunakan oleh orang biasa dan diamankan juga oleh mereka sendiri, oleh orang biasa ya. Tidak perlu suatu lembaga atau perusahaan yang menanganinya, sehingga akan seperti dibilang Pi itu akan terdesentralisasi secara penuh ya. Kekuatan cryptocurrency ada di tangan kita semua ya. Selanjutnya, apakah ini nyata atau apakah ini scam? Nah, teman-teman, di sini ditekankan lagi nih, mungkin bagi para pionir baru yang baru mengenal kripto, mungkin dia agak ragu ya. Ini Pi betulkah bisa nambang dari handphone doang? Betulkah ini bukan penipuan? Betulkah ini bukan scam? Nah, ini dijelaskan di sini ya. Pi bukan penipuan, ini adalah upaya tulus oleh tim lulusan Stanford. Perlu digarisbawahi teman-teman nih. Ini adalah upaya tulus oleh tim lulusan Stanford untuk memberi orang biasa akses yang lebih besar ke cryptocurrency, teman-teman ya. Nah, tim inti dipimpin oleh 2 PhD Stanford dan 1 MBA Stanford yang semuanya membantu membangun komunitas blockchain Stanford ya. Kami tidak dapat menjamin. Nah, di sini dijelaskan nih teman-teman ya, kami atau core team tidak dapat menjamin bahwa proyek ini akan berhasil. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman ya. Nah, core team sendiri tidak menjamin proyek ini akan berhasil, tetapi perlu digarisbawahi ini. Namun kami berjanji, mereka berjanji untuk bekerja paling keras untuk mewujudkan impian bersama. Nah, sambil mempertahankan standar integritas tertinggi. Anda dapat mempelajari lebih lanjut teman-teman ya. Jadi ini perlu kalian pahami juga ya, bahwa core team pun tidak dapat menjamin proyek ini akan berhasil. Tetapi tentunya kita selaku pelaku nih, selaku pionir, selaku orang-orang yang berkontribusi, terutama saya juga sih sudah cukup mengenal kripto. Saya baru mengenal ya proyek sekelas Pi ini, dari komunitasnya yang paling besar, teknologinya, pendirinya jelas, dan lulusan terbaik. Saya tidak ragu teman ya, karena ya itu keunggulan tadi itu membuat saya yakin bahwa proyek Pi ini akan berhasil. Makanya kita perlu optimis, perlu kerja keras, perlu berkontribusi lebih lagi untuk mensukseskan Pi ini, karena suksesnya Pi bukan tergantung dari core team, tetapi tergantung dari kontribusi kolaboratif kolektif dari kita semua. Oke teman, kita harus lebih sedikit bersabar. Mungkin bagi para pionir yang sudah cukup lama mengenal kripto, ini sudah hal biasa. Kenapa kok lama listing? Kenapa kok harganya enggak rilis? Kenapa kok KYC lama? Bagi para pionir lama sih, yang mungkin sudah cukup mengenal kripto, ini enggak jadi masalah, sudah paham. Tapi bagi para pionir baru, ini mungkin dia galau nih, apakah ini scam atau tidak. Nah, itu sedikit pencerahan dari saya. Mudah-mudahan dapat sedikit memberikan gambaran nih apa sebetulnya proyek Pi ini. Anda cari uang cepat, silahkan cari di tempat lain. Ini proyek besar yang mudah-mudahan menjadi solusi buat perkembangan ekonomi kita semua di kemudian hari, teman ya. Oke, silahkan bagi kalian yang baru mengenal channel ini untuk dukung terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share teman kalian. Ingat, lonceng juga diklik supaya kalian dapat info-info terupdate, terbaru, dan resmi. Bukan hoax, bukan
Bukan berandai-andai ya, tapi ini saya kemukakan fakta sebetul-betulnya.